Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan bidang dan profesi Bapak Ibu honorer masing-masing. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi. Ini adalah informasi penting yang mesti kita ketahui semuanya. Sebelum-sebelumnya, banyak informasi terkait dengan honorer yang prioritas untuk diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes. Nah, di akhir-akhir ini menjelang penghapusan 28 November 2023, walaupun diundur penghapusannya sampai dengan Desember 2024, muncul berbagai pertanyaan terkait dengan berbagai informasi yang sampai sekarang belum bisa diambil satu kesimpulan. Siapa saja honorer yang diangkat menjadi ASN atau P3K tanpa seleksi tes? Tentunya ini wajib kita tahu Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui hal ini, Bapak Ibu simak selengkapnya informasi ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi terbaru dari kami, dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK bagi para tenaga honorer sempat membuat pekerja atau para honorer semakin risau. Tentunya oleh karena penghapusan, PHK, dan pemecatan bukan satu hal yang diinginkan. Tetapi melainkan mengimpikan suatu kebahagiaan, yaitu pengangkatan honorer menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Tentunya ini berdasarkan keputusan pemerintah. Beberapa waktu lalu sempat beredar kabar tenaga honorer akan dihapuskan. Jadi dengan beredarnya surat edaran Menteri Pan-RB yang terbaru, maka faktor utama yang ditegaskan pada surat edaran tersebut bahwa memang tidak akan ada penghapusan honorer. Bila dikaitkan dengan informasi sebelumnya, sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tegas oleh Presiden Jokowi mengatakan bahwa jangan sampai ada PHK massal dan instruksinya kepada Menpan RB supaya Menteri Pan RB mencari jalan tengah terbaik sebagai solusi alternatif untuk menyelamatkan honorer dan menuntaskan persoalan honorer di negeri ini. Dan hal itu sudah dilakukan oleh Menpan RB dengan berbagai upaya sehingga berkonsultasi kepada seluruh stakeholder terkait, misalnya DPR RI, Menteri Keuangan, dan pihak lain yang ada hubungannya terkait dengan pembahasan tenaga honorer ini. Juga melalui asosiasi pemerintah, kabupaten kota, dan provinsi, yaitu yang meliputi asosiasi APPSI, APKASI, dan APEKSI, dan semuanya itu sudah ada hasilnya. Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari Komisi 2 DPR RI menepis hal tersebut dan justru membawa kabar yang melegakan. Semoga hal ini nantinya akan diterapkan oleh pemerintah. Beliau menjelaskan bahwa akan segera ada pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mendengar hal ini Bapak Ibu, ini benar-benar suatu hal yang menggembirakan seluruh honorer, mendapatkan pengakuan, kontribusi dan pengabdian selama ini di instansi pemerintah. Jika hal ini yang akan terjadi, maka tidak sia-sialah pengabdian Bapak Ibu honorer selama ini. Pengangkatan tersebut harus direalisasikan katanya. Ini dengan tegas disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang, katanya paling lambat bulan November 2023 mendatang ini. Artinya sebelum habis tahun 2024.
Jadi pengangkatan ini ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia dengan menghindari pemutusan hubungan kerja sesuai dengan harapan para honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan satu penjelasan bahwa pengangkatan ini dilakukan kepada semua honorer, baik itu tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, sehingga satuan polisi pamung praja, dan petugas kebersihan. Pada intinya, apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang, supaya dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K ini tanpa terkecuali. Bahkan diusulkan supaya semuanya diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Pemerintah akan mengusahakan kesejahteraan tenaga honorer dengan memberikan hak-hak yang setara dengan pegawai negeri sipil, tentunya melalui mekanisme pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K nantinya akan terbagi dua, sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya bahwa ada P3K penuh waktu atau yang disebut dengan P3K full time, dan ada juga P3K paruh waktu atau P3K part time. Jadi P3K paruh waktu yaitu mereka yang bekerja dengan perjanjian waktu antara instansi sehingga dapat memiliki pekerjaan lain. Sedangkan P3K penuh waktu yaitu seperti P3K pada umumnya yang memiliki jam kerja khusus, kepegawaian, atau pegawai negeri sipil (PNS). Jadi sebagai rinciannya, terdapat 6 golongan tenaga honorer yang akan langsung diangkat menjadi P3K tanpa seleksi tes. Nah, golongan honorer mana saja ini Bapak Ibu? Ini perlu kita ketahui. Pertama, golongan tenaga pendidik, golongan tenaga pertanian, golongan tenaga penelitian, golongan tenaga kesehatan, golongan tenaga administratif, dan terakhir adalah golongan tenaga fungsional. Inilah 6 golongan honorer yang diangkat menjadi ASN tanpa tes sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang. Semoga hal ini nantinya bisa terkabul dan ini menjadi sumber bahagia kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air ketika statusnya dialihkan menjadi ASN P3K. Saat ini para tenaga honorer sedang harap-harap cemas menanti keputusan resmi dan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang segera akan ditetapkan. Karena dalam RUASN telah diatur semuanya mekanisme terkait dengan pengangkatan honorer. Pemerintah akan semaksimal mungkin memberikan kesejahteraan kepada para tenaga honorer agar dapat hidup lebih sejahtera sesuai dengan beban yang mereka emban. Jadi, gaji tenaga honorer setelah menjadi P3K juga akan kecipratan dampak kenaikan gaji 8% yang sudah diresmikan beberapa waktu yang lalu. Demikian informasinya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.